Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita sampai pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah Governansi Syariah dan Audit Lembaga Keuangan Syariah. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi terkait dengan metodologi audit syariah. Materi ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya yang membahas terkait dengan bukti audit syariah. Sekedar mereview dari materi sebelumnya bahwa ketika kita bicara terkait dengan audit syariah, maka beberapa tahapan dan mekanisme kita bisa mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh audit konvensional. Ini kita ambil dasarnya dari pendekatan Islamisasi ilmu yang kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, selama tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka ketika kita berbicara tentang bukti audit dalam melaksanakan audit syariah, bukti-bukti audit yang bisa dikumpulkan itu bisa mengikuti apa yang dijalankan di dalam audit konvensional. Begitu juga dalam materi kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana metodologi dari audit syariah. Pertama adalah bahwa metodologi yang ada dalam tahapan pelaksanaan audit syariah itu bisa kita jalankan mengikuti metode atau fase audit yang ada di dalam audit konvensional. Yang berlaku saat ini di audit konvensional yaitu pendekatannya adalah pendekatan risk-based audit gitu. Kenapa demikian? Karena kita pahami bahwa syariah audit itu adalah sebagai sebuah systematic proses. Artinya, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh auditor tentu harus dilakukan secara bertahap, terencana dengan baik gitu. Nah, untuk itu dalam melaksanakan audit syariah selama belum ada sebuah metode yang betul-betul berbeda, maka dalam pelaksanaannya bisa menggunakan pendekatan dari risk-based audit. Dalam tahapan audit berbasis risiko, ada 3 tahapan yang bisa dilakukan oleh auditor. Yang pertama itu adalah melakukan risk assessment atau penilaian risiko. Yang kedua adalah risk response atau merespon risiko yang telah diidentifikasi. Dan yang ketiga itu adalah membuat reporting, gitu ya. Di tahapan pertama, dalam melaksanakan tahapan penilaian risiko, auditor itu melakukan aktivitas seperti melakukan perencanaan. Di dalamnya termasuk waktu yang akan dibutuhkan, tim yang akan diturunkan, gitu ya. Kemudian juga program-program audit yang akan dilaksanakan itu direncanakan dengan baik di dalam tim. Walaupun sebenarnya setiap kantor akuntan publik, terutama yang sudah memiliki sistem pengendalian mutu yang baik, mereka akan memiliki SOP terkait dengan bagaimana merencanakan sebuah perikatan audit. Nah, aktivitas yang kedua di dalam tahapan pertama ini yaitu auditor bisa melakukan prosedur-prosedur dalam penilaian risiko, seperti misalnya eh, melakukan inquiry atau misalnya melakukan walkthrough. Walkthrough itu seperti reka reka ulang ya dari histori dari sebuah dokumen, dari sebuah proses transaksi mulai dari awal sampai akhir, dokumen apa saja yang dikeluarkan, kemudian dilihat keberlanjutan dari dokumen tersebut dari awal sampai berakhirnya sebuah transaksi, apakah dokumen-dokumen tersebut bisa menunjukkan informasi yang sinkron atau tidak. Nah, target dari tahapan pertama dari risk assessment ini yaitu auditor bisa mengidentifikasi mana ruang lingkup yang di dalamnya ada
eh, potensi risiko dari error atau fraud ya yang lebih tinggi daripada yang lain. Kenapa? Karena auditor tidak eh, mungkin untuk kemudian bisa melakukan semua proses audit gitu, sehingga ia bisa memetakan mana saja area-area yang memiliki risiko yang lebih tinggi, baik risiko itu disebabkan oleh ketidaksengajaan atau error, atau juga disebabkan oleh risiko yang disengaja, ya, yaitu penyalahgunaan atau fraud gitu. Nah, di dalam syariah audit, metode ini bisa diterapkan dalam konteks auditor melakukan tahapan perencanaan. Artinya, proses-proses yang dilakukan di dalam risk assessment dalam audit berbasis risiko itu juga bisa dilaksanakan di dalam syariah audit. Kemudian tahapan yang kedua yaitu risk response, di mana auditor menindaklanjuti risiko-risiko yang tadi sudah diidentifikasi dari prosedur penilaian risiko yang dilakukan, maka auditor itu melakukan aktivitas mendesain seperti apa prosedur lanjutannya. Artinya, di dalam tahapan awal itu baru prosedur awalan atau prosedur eh, hmm, ya, yang pertama untuk mengidentifikasi risiko saja. Tetapi ketika risiko itu kemudian sudah teridentifikasi, maka harus ditindaklanjuti dengan merencanakan dan melaksanakan prosedur audit lanjutan. Artinya, prosedur-prosedur audit yang ada itu harus kemudian dikembangkan agar kemudian identifikasi dari risiko itu bisa dipertajam dengan menyimpulkan bukti-bukti gitu. Jadi kalau di tahapan pertama itu baru potensi risiko, maka di tahapan kedua potensi risiko tersebut harus divalidasi ya dengan bukti-bukti audit dengan melaksanakan prosedur audit lanjutan apakah risiko itu benar-benar terjadi sebuah temuan atau salah saji atau tidak. Nah, di dalam proses ini, tahapan kedua ini, di dalam syariah audit itu juga bisa kita melaksanakan yang sepadan, yaitu tahapan pengujian. Gitu ya, artinya seorang auditor dalam audit syariah itu juga bisa melaksanakan proses yang tadi juga dilakukan di tahapan kedua. Kemudian di tahapan ketiga yaitu reporting atau pelaporan gitu ya, di mana auditor itu bisa melaksanakan aktivitas yaitu menguji ya eh, bukti-bukti yang telah dikumpulkan tadi, apakah buktinya telah dianggap cukup dan memadai dan bisa menjadi dasar untuk memberikan opini atau pendapat. Nah, jika belum, maka ditambahkan ya prosedur audit seperti misalnya eh, prosedur audit setelah tanggal neraca, gitu ya, atau prosedur terhadap potensi-potensi kewajiban ya yang mungkin timbul setelah tanggal laporan keuangan gitu ya. Nah, kemudian jika sudah dianggap memadai, maka aktivitasnya bisa dilanjutkan dengan menyiapkan laporan audit gitu ya, dan di mana di sini targetnya adalah auditor dalam hal ini partner itu bisa memberikan sebuah opini audit seperti itu. Nah, tahapan ini itu juga bisa dianalogikan atau dilaksanakan oleh eh, auditor syariah. Nah, berdasarkan slide ini, kita bisa memahami bahwa metodologi dalam melaksanakan audit syariah itu dalam pelaksanaannya bisa mengikuti tahapan-tahapan yang ada di audit berbasis risiko dengan menyesuaikan ya beberapa karakteristik transaksi ya yang ada di eh, lembaga keuangan syariah seperti itu. Dengan kita memahami seperti apa substansi dari akad yang dilaksanakan gitu ya, karena akad di lembaga keuangan syariah atau entitas syariah berbeda dengan di entitas umum atau konvensional, juga memahami fatwa-fatwa yang terkait dengan transaksi-transaksi tersebut. Kemudian berikutnya adalah apa yang dilakukan di dalam perencanaan audit syariah gitu ya. Dalam konteks ini secara lebih eh, spesifik misalnya dalam melakukan tahapan pertama, auditor syariah bisa melaksanakan beberapa aktivitas kunci berikut ini gitu ya.
Yang pertama adalah auditor itu harus memahami bisnis dari lembaga keuangan syariah. Nah, itulah kenapa kita menyampaikan eh, sebaiknya orang yang menjadi auditor di entitas syariah atau auditor syariah itu tidak hanya cukup memahami ilmu-ilmu syariah, tapi juga harus memahami eh, transaksi atau aplikasi transaksi di entitas syariah atau lembaga keuangan kontemporer yang ada saat ini. Maka ketika auditor mengaudit bank syariah, dia harus memahami bisnis dari bank syariah. Ketika mengaudit asuransi syariah, auditor harus memahami seperti apa asuransi syariah itu beroperasi, gitu ya. Nah, maka yang bisa dipahami yang pertama apa tipe bisnisnya? Apakah bisnisnya bisnis komersil atau aktivitas sosial, atau bisnisnya adalah jasa, dagang, atau manufaktur atau pabrik gitu ya. Nah, ini betul harus dipahami karena masing-masing karakteristik dan tipe dari bisnis ini tentu akan memiliki siklus bisnis yang operasional yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah harus memahami apa core bisnisnya. Nah, seringkali sebuah lembaga itu memiliki banyak sekali aktivitas. Maka seorang auditor harus bisa mengidentifikasi mana yang merupakan aktivitas kunci atau aktivitas utama dan mana yang merupakan aktivitas pelengkap, gitu ya. Dari sebuah klien audit yang eh, dijadikan sebagai objek audit seperti itu. Itu harus kemudian dipahami sehingga auditor harus memiliki kompetensi untuk mengetahui apa aktivitas kuncinya. Kalau misalnya yang diaudit adalah lembaga zakat, berarti aktivitas utamanya adalah mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. Kalau dia eh, kliennya adalah bank syariah, berarti aktivitas utamanya adalah menghimpun dana pihak ketiga, masyarakat dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan berbagai macam akad-akad syariah, seperti itu. Yang berikutnya adalah aktivitas pendukungnya apa, gitu ya. Jadi seorang auditor juga harus memahami apa bisnisnya. Nah, untuk bisa memahami ini, auditor bisa di awal membaca laporan tahunan, ya, sehingga auditor bisa tahu apa saja aktivitas yang dilakukan oleh klien dan juga bisa melakukan inquiry, ya, dengan manajemen. Aktivitas kunci yang kedua yaitu memahami akad syariah dan implementasinya. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari auditor syariah karena akad yang diimplementasi di audit syariah atau di entitas syariah itu sangat beragam. Dan itu harus dipahami dengan baik substansinya apa. Beda antara akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna dengan akad kerjasama seperti mudorobah dan musyarakah. Berbeda juga dengan sewa atau ijarah. Jadi harus dipahami oleh auditor. Jadi seorang auditor syariah itu harus memahami substansi dari akad-akad syariah dan begitu juga implementasinya ya di dunia bisnis gitu ya. Maka seorang auditor bisa mengawalinya dengan membaca fatwa, memahami fatwa, dan memahami informasi produk dan layanan dari entitas yang diaudit gitu ya dengan cara atau yang kedua juga bisa melakukan inquiry. Yang ketiga adalah aktivitas kuncinya yaitu mengidentifikasi teknik, sumber, dan ruang lingkup audit syariah gitu ya agar kemudian proses audit itu bisa dilakukan sistematis dan efisien, maka dari semua area audit ya yang ada itu harus bisa dipetakan mana saja yang menjadi ruang lingkup utama gitu ya. Dan apa saja nanti prosedur-prosedur yang bisa dipakai yang tepat dan memadai karena tidak semua prosedur itu bisa dilaksanakan, harus sesuai dengan karakteristik dari objek audit yang diteliti. Misalnya ketika mengaudit transaksi murabahah gitu ya, maka prosedur audit yang relevannya adalah yaitu dengan inspeksi terhadap dokumen murabahahnya karena dia sudah terjadi gitu ya, dan juga misalnya melakukan konfirmasi kepada nasabah ya, seperti itu, tidak dengan melihat fisik gitu ya. Beda dengan audit terhadap aset tetap ya, maka prosedur audit yang relevannya bukan melakukan konfirmasi tapi justru melihat fisik dari aset tetapnya seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Kemudian yang berikutnya adalah pahami sumber bukti gitu ya. Nah, ini penting gitu ya. Apa yang menjadi bukti-bukti dari transaksi tertentu. Misalnya dalam tadi ya transaksi murabahah, maka yang menjadi bukti itu adalah dokumen-dokumen
yang ada pada saat pengajuan transaksi murabah sampai kemudian transaksi murabah itu dicairkan, ya, dicicil dan dilunasi, gitu ya. Mungkin ada di situ ada permohonan dari nasabah, ada dokumen survei dari bank terhadap kemampuan nasabah, ya. Kemudian ada dokumen rapat komite pembiayaan, apakah nasabah ini layak untuk dibiayai berdasarkan dokumen ajuannya. Kemudian ada dokumen pencairan, ada dokumen perjanjian murabahahnya, kemudian ada dokumen pencairan pembiayaannya, gitu ya, jaminannya dan segala macamnya. Jadi harus dipahami. Dan ke siapa dokumen itu diminta, gitu ya. Nah, itu harus dipahami betul oleh seorang auditor. Kemudian yang ketiga adalah menentukan ruang lingkup, ya, dari auditnya, karena memang tidak semua transaksi itu akan diperiksa seperti itu. Kemudian aktivitas kunci yang keempat itu membuat rencana dan program audit syariah. Jadi sebuah proses audit yang sistematis tentu harus ada rencana tertulis, ya, seperti apa proses audit akan dilaksanakan, dan itu bisa terkait dengan waktu, aktivitas, tim yang bertugas, dan berikutnya adalah difinalisasi bersama tim, gitu ya, agar semua tim yang diturunkan itu memahami dengan baik rencana audit yang akan dilakukan. Ini adalah contoh dari eh, rencana audit tertulis, ya, yang bisa diadopsi oleh auditor dalam melaksanakan proses auditnya. Di sini dijelaskan ada waktu kapan, ya, misalnya auditnya selama 6 bulan, dari hari per hari, pekan per pekan, bulan per bulan itu apa aktivitas yang dilakukan, kemudian siapa yang bertugas, ya, dan apa saja aktivitas rincinya. Ya, nah, itu bisa dituliskan secara tertulis dan itu bisa dibagi dengan tim yang tersedia. Nah, tentu eh, proses audit ini tidak hanya dilakukan satu kali, biasanya kantor atau auditor harusnya sudah memiliki template dan itu tinggal disesuaikan dengan karakteristik dari objek auditnya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan pemeriksaan, atau dalam audit berbasis risiko itu adalah tahapan risk respon. Maka ini auditor bisa memilih satu atau lebih atau kombinasi prosedur yang akan bisa dipakai, dan itu tergantung dari tujuan audit dan risiko yang diidentifikasi, seperti itu ya. Nah, berikut adalah beberapa pilihan-pilihan dari prosedur audit yang bisa digunakan oleh auditor, ya. Misalnya ada prosedur pengujian dokumen, ada prosedur interview, ada prosedur observasi langsung, ada proses benchmarking kepada transaksi terjenis, ada prosedur survei, ada prosedur case study, ya, ada prosedur flow charting, ya, dengan melihat tahapan aktivitas, juga melakukan prosedur analisis statistik tertentu jika dibutuhkan, jika data-datanya bersifat kuantitatif. Ada juga walkthrough tadi, ya, reka ulang eh, dokumen dari awal sampai akhir transaksi, atau bisa juga dengan melakukan kuesioner, gitu ya. Nah, artinya dalam melakukan fase yang kedua ini, auditor bisa memilih satu atau lebih kombinasi prosedur audit yang bisa disesuaikan dengan apa yang sedang diaudit. Seperti tadi, misalnya sedang mengaudit eh, eh, apa pembiayaan sewa, gitu ya, maka apa yang bisa dilakukan? Oh, karena perjanjian sewanya sudah terjadi, berarti di situ ada dokumen-dokumen sewa yang perlu kita eh, periksa atau minta. Kemudian karena sewa itu terkait dengan nasabah, maka kita bisa melakukan konfirmasi, gitu ya. Di sini misalnya melakukan survei, gitu ya, mengirimkan konfirmasi kepada nasabah, atau juga bisa melakukan misalnya interview, gitu ya, dengan account officer-nya, gitu ya, atau staf yang menangani pembiayaan tersebut, seperti itu, ya. Nah, itu bisa dipilih satu atau lebih kombinasi dari prosedur untuk bisa dilaksanakan oleh auditor. Nah, berapa batasan kombinasinya? Ya, tergantung dari masing-masing auditor sampai ia bisa mendapatkan keyakinan bahwa transaksi ini, ya, itu sudah memenuhi kriteria seperti kesesuaian dengan fatwa, kelengkapan bukti, dan segala macamnya, seperti itu. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan apa
objek audit yang lain gitu ya, misalnya mengaudit aset tetap, mengaudit kas di bank, mengaudit eh, apa pendapatan, mengaudit beban dan segala macamnya itu disesuaikan dengan eh, apa pilihan prosedur audit yang mungkin dilakukan. Yang berikutnya adalah tahapan audit report ya, di mana di sini auditor itu juga bisa menyesuaikan ya dari eh, konten dari audit report yang ada di konvensional. Kalau di konvensional misalnya kita bisa melihat audit report itu ada judulnya gitu ya, ada tujuan laporan diberikan ke siapa, kemudian ada langsung paragraf opini. Nah, ini berdasarkan standar audit yang terbaru gitu ya. Jadi opininya ada di atas. Kalau dulu opininya ada di bagian bawah gitu ya. Kemudian ada basis dari opininya, kemudian eh, apa audit key matters-nya atau eh, kuncinya, aktivitas kuncinya apa gitu ya. Kemudian informasi lain, kemudian tanggung jawab dari manajemen dan eh, para pihak yang berkaitan dengan tata kelola, kemudian tanggung jawab audit, kemudian eh, kalau dibutuhkan ada laporan terkait dengan keterpenuhan sebuah regulasi, kemudian juga nama auditor dan laporannya. Nah, dalam konteks ini gitu ya, audit syariah itu bisa menyesuaikan ya. Mana yang di sini misalnya saya kutipkan dari bukunya Ahsin Lahsasna ya, Syariah Audit Islamic Finance. Syariah Audit Report itu bisa dituliskan dalam bentuk ini, ada judul, ada executive summary-nya, ada introduction of report pengantar, kemudian objek dan skupnya, kemudian metodologi, kemudian ringkasan dari temuan utamanya, kemudian detail dari temuannya, rekomendasi, manajemen respon, kemudian ada kesimpulan ya atau pendapat dan lapor. Jadi tidak terlalu persis sama, tapi bisa disesuaikan konten-konten dari laporan yang bisa dibuat ya oleh dalam audit syariah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan opini. Sampai saat ini memang di dalam audit syariah belum ada satu standar seperti apa opini yang diberikan gitu ya. Kalau kita baca dalam laporan DPS itu eh, tidak standar ya. Ada yang menyebutnya sesuai dengan prinsip syariah atau apa dan segala macamnya. Tapi kalau kita merujuk kepada apa yang ada di dalam konvensional, terutama dalam audit keuangan, eh, tipe opini itu ada empat. Yang pertama itu adalah opini dengan wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Kemudian yang kedua adalah wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kemudian yang ketiga adalah disclaimer, tidak memberikan pendapat. Dan kemudian yang keempat tidak wajar. Nah, ini di dalam audit konvensional semua opini ini kondisi-kondisinya sudah diberikan panduannya. Walaupun nanti keputusannya diserahkan kepada masing-masing auditor ya untuk menetapkan opini apa yang tepat sesuai dengan bukti yang dikumpulkan ya dan tingkat keyakinan yang diperoleh ya dalam sebuah proses audit gitu ya. Nah, dalam audit syariah memang ini belum ada gitu ya. Nah, ini memang salah satu yang didorong bagaimana tipe-tipe dari opini yang bisa diberikan ya oleh auditor ya, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya lah audit dokumentasi. Nah, ini penting gitu ya, karena sebuah proses audit itu adalah dalam rangka memberikan eh, apa ya informasi gitu ya atau kepada pembaca laporan keuangan, tentu laporan yang dibuat itu harus didukung oleh dokumentasi proses audit yang memadai. Nah, di dalam sebuah proses audit ini disebut sebagai kertas kerja audit ya. Karena suatu ketika boleh jadi audit itu akan dibuka kembali dan itu tentu harus bisa dibaca dari kertas kerjanya. Nah, di dalam kertas kerja ada dua dokumen ya, secara umum klasifikasinya ada yang sifatnya permanent file, yang artinya adalah dalam setiap proses audit gitu ya, dokumen ini cenderung dipakai terus gitu ya. Seperti misalnya dokumen legal ya, informasi-informasi terkait dengan ini artinya permanent file. Ada juga yang sifatnya current audit file, artinya dokumen yang itu relevan hanya untuk audit tahun tersebut gitu ya. Nanti ketika audit tahun berikutnya diganti lagi bukti auditnya. Ya, seperti di sini detail dari planning dan programnya, bukti-bukti auditnya, analisis trennya, ya, kemudian komunikasi dengan ahlinya, kesimpulan dari auditor, kemudian analisis yang dilakukan oleh auditor. Jadi semua prosedur audit yang dilakukan dan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dalam proses audit
itu harus didokumentasi dengan baik dalam bentuk kertas kerja gitu ya. Bahkan ini bisa menjadi salah satu keterpenuhan dari penjaminan mutu dari sebuah proses audit ya. Seperti itu. Nah, ini bisa di benchmarking juga dari apa yang dilakukan oleh audit keuangan ya dalam konvensional dalam pelaksanaan audit syariah. Artinya eh, para auditor syariah itu harus memiliki kertas kerja yang tersusun dengan baik. Berikutnya adalah rekomendasi. Tentu dalam sebuah proses audit tidak hanya temuan-temuannya saja, tapi juga harus ada usulan perbaikan ya, rekomendasi perbaikan bagi manajemen ya. Maka setidaknya dalam audit syariah ada beberapa rekomendasi yang ada sehingga itu bisa membantu kinerja dari manajemen di tahun berikutnya. Yang pertama itu adalah bahwa sebuah rekomendasi itu harus didukung penuh oleh bukti, itu ya tidak kemudian harapan-harapan umum saja sehingga itu bisa dipahami baik ya dengan oleh manajemen gitu ya. Kalau ini dikatakan belum sesuai, mana bukti dia belum sesuainya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan langsung dengan akar masalah dan ini penting gitu ya agar bisa ditindaklanjuti oleh manajemen dan itu bisa membuat kejadian itu tidak berulang ya di kemudian hari. Yang ketiga itu harus jelas, lugas dan detail ya dan itu bisa menimbulkan kesadaran bagi manajemen bahwa ini memang sebuah kesalahan yang harus diperbaiki gitu ya seperti itu. Jadi auditor manajemen ketika membaca dari rekomendasi ini juga memahami bahwa ini memang harus diperbaiki gitu ya. Kemudian disampaikan dengan konkret gitu ya. Kemudian konten dan penyampaiannya konstruktif, tidak tidak kontraproduktif ya atau tidak menyalah-nyalahkan tapi dalam rangka memperbaiki proses di kemudiannya. Kemudian terukur dan bisa ditindaklanjuti. Jadi sebuah rekomendasi yang baik itu juga rekomendasi yang logis untuk ditindaklanjuti dalam waktu yang terbatas. Kemudian cost efektif ya artinya sebuah rekomendasi yang diberikan itu mungkin untuk dilakukan dengan pertimbangan biaya dan skala ekonomis yang dimiliki oleh auditi gitu ya. Seperti jangan memberikan rekomendasi yang kira-kira tidak mungkin dilakukan oleh auditor karena manajemen karena biaya yang terlalu besar gitu ya seperti itu. Nah itu harus dipertimbangkan. Kemudian berorientasi hasil gitu ya. Kemudian juga dapat tindak lanjuti dan konsisten dengan rekomendasi yang lain. Artinya eh, poin-poin rekomendasi yang diberikan itu tidak saling menegasikan tapi harus saling mendukung. Eh, yang lain yang bisa kita lihat adalah standar yang dikeluarkan oleh lembaga pembuat standar internasional yaitu IOV, yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, gitu ya, untuk transaksi-transaksi syariah. Walaupun Indonesia sendiri sebetulnya tidak mendeklarasi sebagai negara yang mengikuti penuh, tapi menjadikan standar-standar yang dibuat atau dirilis oleh IOV menjadi benchmarking. Ada yang bisa diadopsi, ada juga yang kalau dianggap tidak relevan itu tidak diadopsi ya seperti itu yaitu salah satunya terkait dengan eksternal syariah audit ini adalah ada dalam Auditing Standard for Islamic Financial Institution nomor 6 atau SIFI 6. Di sini dijelaskan bahwa standar ini itu berkaitan dengan external syariah audit atau independent assurance engagement on an Islamic financial institution compliant with Sharia principle and rule ya. Jadi audit syariah eksternal sebuah pe- pe- penugasan atau perikatan assurance yang bersifat independen terhadap kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang ada. Nah, ini bisa dibaca ya dan eh, disesuaikan konteksnya dengan Indonesia. Nah, di antaranya adalah di dalamnya kita bisa tahu seperti apa proses audit yang audit syariah yang diinginkan di dalam ACV ini. Secara umum, walaupun ini ada 11 atau 13 tahapan, tapi bisa kita ringkas menjadi 3 tahapan tadi. Ada tahapan perencanaan, ada tahapan pengujian, dan ada tahapan pelaporan ya. Misalnya di sini planning ya, kemudian risk assessment, ya kemudian materiality assurance gitu ya, kemudian ada sampling, ada internal control ya, ada pengujian internal control, kemudian evaluasi dan observasi terhadap risiko ketidakpatuhan, kemudian mendapatkan bukti tertulis dari manajemen, kemudian penilaian transaksi setelah tanggal neraca, kemudian menggunakan informasi-informasi yang relevan, kemudian menilai risiko-risiko yang lain, ya menguji lebih detail dan menentukan dampak terhadap laporan gitu ya. Jadi proses-prosesnya bisa dilaksanakan oleh auditor gitu ya sesuai dengan tahapan ini secara umum
Itu sama seperti tiga tahapan tadi ya, planning, examination, dan reporting. Ini contoh dari laporan audit syariah eksternal yang ada di OIV dan bagi auditor syariah, karena memang laporannya belum ada template-nya secara baku gitu ya, eh, itu bisa diikuti gitu ya, prosedur ini gitu ya. Ada introduction, ada applicable criteria, kemudian measurement responsibility, kemudian independent and quality control, ada our responsibility, dan summary of work perform ya, kemudian juga konklusi ya. Jadi ini salah satu contoh komponen ya. Dan ini ada di OIV gitu ya. Nah, di Indonesia karena tidak mengadopsi secara penuh, ini tidak ada. Nah, nanti mungkin di pertemuan depan ya kita mengundang kuliah tamu dari IAPI. Nah, mudah-mudahan kita juga dapat insight ya seperti apa bentuk laporan dari jasa syariah yang diberikan gitu ya. Seperti itu. Terakhir adalah coba kita lihat juga seperti apa laporan dari Dewan Pengawas Syariah yang ada di salah satu bank syariah. Di sini bisa kita baca ya, di sini DPS itu menjelaskan terkait dengan apa saja kegiatan mereka dalam satu tahun, ya mulai dari pelaksanaan rapat, frekuensi rapat, dan laporan hasil pengawasan DPS, kemudian penilaian kinerja, kemudian perubahan komposisi, kemudian penutup ya. Jadi memang tidak hanya menyampaikan laporan kegiatan dari DPS ya, bukan laporan eh, penilaian terhadap kepatuhan syariah dari DPS ya, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.